Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Barkah dari kelas MB 4403 dengan NIM 1401202092. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari manajemen keuangan dengan topik cost of capital. Beberapa hal yang akan saya presentasikan yaitu ada pengertian, biaya utang, biaya saham preferen, biaya saham biasa, biaya saham baru, dan yang terakhir adalah biaya rata-rata tertimbang atau dikenal dengan WACC. Nah, langsung aja ke pengertiannya. Pengertian dari cost of capital ini adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Kemudian, penentuan besarnya biaya modal ini juga dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Nah, konsep cost of capital ini erat kaitannya dengan konsep tingkat keuntungan yang diisyaratkan atau lebih dikenal dengan required rate of return. Ada dua sisi, dari sisi investor atau pemilik modal, tinggi rendahnya required rate of return ini merupakan tingkat keuntungan yang diminta. Sedangkan kalau bagi perusahaan yang menggunakan dananya merupakan biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal. Nah, biaya modal ini tuh dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana atau biaya modal individual. Namun, jika perusahaan yang menggunakan beberapa sumber modal, maka biaya modal yang dihitung itu adalah biaya modal rata-rata tertimbang dari seluruh modal yang digunakan, atau lebih dikenal dengan weighted average cost of capital. Untuk selanjutnya yaitu biaya utang atau bisa juga disebut cost of debit. Nah, penggunaan utang sebagai modal itu menurunkan laba atau penghasilan yang dikenai pajak karena bunga yang harus dibayar. Karena itu, penggunaan utangnya dapat mengurangi pajak yang dibayar. Nah, ini bisa langsung menggunakan rumusnya biaya utang setelah pajak sama dengan biaya utang sebelum pajak dikali 1 dikurangi tax rate-nya atau tingkat pajaknya. Contoh soalnya, jika modal perusahaan ini tanpa utang, berarti PTA menjalankan proyeknya senilai 100 juta. Seluruhnya modalnya sendiri dan tingkat pajaknya ini 15%, maka langsung aja dihitung dari penjualannya, kemudian diperoleh laba kotornya sebesar 100 juta, diperoleh juga laba sebelum bunga dan pajaknya 80 juta. Nah, 80 juta ini akan dikalikan 15% untuk mengetahui nilai pajaknya. Hasilnya 12 juta, jadi laba sebelum pajak dikurangi pajaknya tersendiri 12 juta, hasilnya adalah 68 juta. Tapi, nah jika modal perusahaannya ini ada yang berasal dari utang. Contohnya itu adalah 50%-nya berasal dari utang bank dengan bunganya 10%. Artinya tingkat pajaknya 15%. Maka yang laba sebelum bunga dan pajaknya ini 80 juta itu, kemudian dicari dulu nilai bunganya 10% dikali 50 juta, diperoleh 5 juta, kemudian dikurangi dengan laba sebelum bunga dan pajak, maka hasil diperoleh laba sebelum pajaknya 75 juta. Nah, dicari juga nilai pajaknya 15% dari 75 juta, maka diperoleh 11.250.000, maka diperoleh laba bersihnya itu 63.750.000. Nah, kan dengan menggunakan utang ini, kita dapat menghemat pembayaran pajak sebesar dari yang 12 juta dikurangi 11.250.000, maka diperoleh 750.000. Nah, pajak mengurangi biaya utang, berarti biaya bunga atau biaya utang sebelum pajaknya yang 5 juta ini dikurangi penghematan pajak 750.000, maka diperoleh biaya bunga sebenarnya atau biaya utang setelah pajak, yaitu adalah 4.250.000. Tapi yang diminta adalah dalam bentuk persen, maka dibagi 50 juta, kemudian dikalikan 100%, maka diperoleh 8,5%, atau bisa langsung dimasukkan ke rumus yang pertama tadi, di mana biaya utang setelah pajak, biaya utang sebelum pajaknya 0,1, kemudian dikali 1, dikurangi tax rate-nya tadi yang tingkat pajaknya itu sebesar 15%, maka tetap diperoleh 8,5%. Untuk selanjutnya adalah biaya utang obligasi. Jadi,
Jika perusahaannya ini menggunakan obligasi sebagai cara mendapatkan modal, biaya modal dari obligasinya ini adalah sama dengan YTM atau Yield to Maturity, yaitu tingkat keuntungan yang diminta oleh pembeli obligasi. Rumusnya adalah sebagai berikut, langsung aja ke contoh soalnya. Jadi PT Citos ini memperoleh modal dengan menjual obligasi jatuh tempo 5 tahun yang bernilai 10 juta dengan kupon rate tahunannya 10%. Jadi ciri-ciri dari contoh soal yang biaya utang obligasi ini akan diketahui nilai kupon rate-nya. Nah, kemudian jika obligasi tersebut terjual dengan harga 9.500, berapa biaya utang obligasi tersebut diketahui tingkat pajaknya ini adalah 15%. Langsung aja dimasukin ke rumusnya, maka nilai pajak yang belum biaya utang obligasi yang belum kena pajak itu adalah 11,28%, kemudian dikurangi, dicari hasil yang setelah pajaknya itu adalah 9,6%. Di biaya utang obligasi tersebutnya adalah 9,6%. Terus selanjutnya adalah biaya saham preferen atau cost of preferred stock. Jadi, cost of preferred stock ini adalah karakteristik antara gabungan antara utang dan saham. Nah, karena merupakan bentuk kepemilikan yang sahamnya itu. Tetapi, dividen yang dibayarkan mirip dengan bunga karena bersifat tetap pada umumnya. Nah, biaya saham preferen ini diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh pemegang saham preferen. Jadi, ciri-ciri dari saham preferen ini adalah adanya dividen yang besarnya itu tetap. Nah, kemudian pembayaran dividen saham preferen ini dilakukan setelah pendapatan atau laba dikurangi pajak, sehingga biaya saham preferen ini tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi dengan pajaknya. Ini jadi biaya penggunaan dana yang berasal dari saham preferen dapat dihitung dengan membagi dividen per lembar saham preferen dengan harga neto saham preferen saat penjualan. Berikut adalah rumusnya, langsung aja ke contoh soal. PT Citos menjual saham preferen dengan nominal Rp15.000, harga jual saham preferennya sebesar Rp18.900, dividen tiap tahunnya ada Rp1.500. Nah, ini adalah ciri-ciri dari saham preferen, diketahui dividen. Kemudian biaya penerbitan sahamnya itu setiap lembar 150. Hitung biaya saham preferen tersebut, langsung aja dimasukin ke rumus yang dividen tiap tahunnya itu 1.500 dibagi harga jual saham preferennya 18.900 dikurangi saham setiap lembarnya 150. Maka didapat biaya saham preferennya ini dalam persen adalah 8%. Kemudian ada biaya saham biasa atau cost of equity. Jadi, biaya saham biasa ini dibagi ke dalam dua. Ada biaya saham biasa baru atau new common stock. Ada juga biaya saham biasa atau ekuitas internal. Nah, ada perbedaannya. Jadi, biaya saham biasa baru ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana dengan menjual saham biasa baru. Nah, biaya saham biasa baru ini biasanya lebih tinggi dari biaya saham biasa karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi atau flotation cost. Nah, biaya emisi ini akan mengurangi penerimaan perusahaan dan dari penjualan saham. Ini rumusnya dari biaya saham biasa baru, yaitu biaya saham biasa baru sama dengan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama dibagi dengan harga jual saham biasa baru dikali 1 dikurangi si flotation cost-nya ini, kemudian ditambahkan dengan growth. Langsung aja ke contoh soalnya. Saham biasa baru perusahaan terjual dengan harga 3.200, flotation cost-nya sebesar 15% dari harga jual, dividen yang akan datang diperkirakan sebesar 240, dan dividen diharapkan tumbuh konstan dengan tingkat pertumbuhannya 6,5%. Kemudian hitung biaya saham biasa barunya, langsung aja dimasukin ke rumus, dividennya sebesar 240, kemudian dibagi dengan 3.600, harga jual dari saham biasa barunya dikali 1 dikurangi si flotation-nya itu, yaitu sebesar 15% atau 0,5. Kemudian ditambahkan dengan nilai growth-nya atau tingkat pertumbuhan 6,5%, maka diperoleh biaya saham biasa baru tersebut itu adalah 15,3%. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah biaya saham biasa. Nah, jadi biaya saham biasa atau cost of common stock ini sama dengan biaya laba ditahan atau merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham biasa perusahaan. Rumusnya model Gordon,
yaitu biaya saham biasa sama dengan dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama, dibagi harga jual saham biasa, kemudian ditambahkan pertumbuhan dividen saham per tahunnya atau growth-nya. Langsung aja ke contoh soalnya. Jadi PT Citos ini mengeluarkan saham biasa yang laku dijual Rp 4.000 per lembar, dividennya direncanakan akan dibayar sebesar 160 per lembar dengan pertumbuhan growth dividennya 8% per tahun. Kemudian kita hitung biaya saham biasanya adalah dengan 160 dividen itu dibagi dengan harga jual saham biasanya, yaitu 4.000 ditambah nilai growth-nya 8%, maka diperoleh biaya saham biasa ini adalah 12%. Nah, ini adalah biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital. Jadi, atau bisa dibilang juga biaya modal keseluruhan. Nah, untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang ini, kita harus melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi dulu sumber-sumber dananya, kemudian yang kedua, menghitung biaya modal individual atau biaya modal untuk setiap sumber dana, yang ketiga, menghitung proporsi dari masing-masing sumber dana, dan yang keempatnya baru menghitung rata-rata tertimbang dengan menggunakan proporsi dana sebagai pembobot. Nah, contoh rumusnya adalah WACC ini ditambah dengan WD dikali KB, dikali 1 min Tax, tambah WP kali KP, ditambah WC kali KC. Nah, jadi, WD ini, WD atau KB yang pertama itu misalkan yang diperolehnya nilai biaya utang, maka dicari dulu proporsi dari biaya utangnya berapa. Kemudian yang kedua misalkan yang diketahuinya adalah saham preferen, maka dicari dulu proporsi biaya dari saham preferennya. Dan selanjutnya, misalkan ini yang terakhir diperolehnya biaya saham biasa, maka dicari juga proporsi dari biaya saham biasanya. Nah, langsung aja ke contoh soalnya, yaitu PT ADA menjalankan suatu proyek yang komposisi biaya modalnya adalah sebagai berikut. Diketahui keterangan dari hutang ini jumlah modalnya 35 juta dengan proporsi modal 30%, biaya modalnya 7%, saham preferennya 15 juta, proporsi modalnya 15% dengan biaya modalnya 9%, kemudian saham biasa ini 50 juta, proporsi modalnya 50%, biaya modalnya 15%. Nah, jika pajak penghasilannya yang dibayarkan 40%, kita dilihat dari proporsi modalnya. Diperolehkan 100%. Nah, kemudian nanti yang 7%-nya itu, yang biaya rata tertimbang yang pertama, itu yang setelah kan dinilai biaya utang setelah pajaknya berapa. Jadi 7% ini dikali 1 dikurangi yang 40% biaya pajak penghasilan tadi 0,4, maka diperoleh 4,2% biaya utangnya. Nah, kalau misalkan dilihat dari jumlah biayanya, itu tinggal dikali-kali aja, maka kemudian dijumlahkan hasilnya 10.320.000. Nah, 10.320.000 ini dibagi dengan jumlah keseluruhan modal sebesar 100 juta, kemudian dikali 100% karena harus dalam bentuk persen, maka diperoleh WACC ini nilainya 10,32%. Baik, itu adalah materi terakhir, penjelasan terakhir yang WACC tadi. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.